Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, mulai hari ini sampai 6 pertemuan ke depan kita akan mengkaji mengenai produksi dan penawaran. Hari ini kita mempelajari teori produksi beserta fungsi produksi dengan satu input. Apa itu teori produksi? Teori produksi merupakan teori yang mempelajari bagaimana menggunakan kombinasi input atau faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang optimum. Sebagaimana teori konsumsi, dalam teori produksi nantinya akan kita pelajari juga bagaimana perilaku produsen dalam menggunakan input yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau konsumen itu bertujuan untuk memaksimumkan utility atau kepuasan, kalau produsen itu tujuannya adalah untuk memaksimumkan output yang optimum. Kenapa optimum? Karena output yang maksimum itu belum tentu menghasilkan profit yang maksimum. Jadi yang menghasilkan profit yang maksimum itu adalah output yang optimum. Nah, proses produksi itu memerlukan faktor produksi. Faktor produksi itu ya input tadi itu ya. Seperti contohnya ada tenaga kerja manusia, ada modalnya, kemudian ada bahan bakunya. Itu semua merupakan faktor produksi. Misalnya kalau faktor produksi padi, berarti meliputi apa saja inputnya? Ada lahan, ada petaninya sebagai tenaga kerja, kemudian ada benih, ada pupuk, ada traktor, ya, kemudian ada irigasi, dan lain-lain. Nah, input itu dikategorikan menjadi dua. Ada input tetap. Kalau input tetap berarti tidak berubah dalam waktu jangka pendek. Dan ada input variabel. Nah, contohnya input tetap itu karena dia tidak berubah dalam jangka pendek. Misalnya lahan, ya, gedung. Karena merubah lahan dan gedung kan pasti itu dalam waktu yang jangka panjang. Sedangkan input variabel merupakan input yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Contohnya tenaga kerja, bibit, pupuk, itu bisa diubah dalam jangka pendek. Fungsi produksi dengan satu input. Meskipun kalau secara realitanya akan sulit kita menjumpai sebuah proses produksi dengan satu input ya, tapi ini hanya untuk teorinya saja. Yang pertama supaya mempermudah mempelajari mengenai teori produksi. Nah, fungsi produksi dengan satu input itu nanti menunjukkan hubungan antara Hi sebagai produksinya dengan input X. Jadi Hi ini adalah outputnya atau hasil produksinya, kemudian X itu adalah inputnya. Input X itu. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa dengan teknologi tertentu tingkat output X yang dihasilkan hanya dipengaruhi atau ditentukan oleh input X saja. Ini untuk mempermudah pemahaman ya. Jadi ada teori fungsi produksi dengan satu input. Oke. Oh, enggak keluar tabelnya. Kalau di slideshow. Oke, contohnya ini. Ini X,
Ya, X di sini itu adalah inputnya tadi ya. Kemudian Y di sini itu adalah outputnya atau hasil produksinya. Nah, siapa AP? AP itu adalah average product. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari Y di sini, kemudian dibagi delta X. Berarti dibagi 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 0 kan 1. Berarti average produknya sama dengan 3 dibagi 1. Sama dengan 3. Lalu marginal product. Marginal product adalah delta Y dibagi dengan delta X. Berarti kan 3 dibagi dengan 1. Sama dengan 3. Oke, coba kita lanjutkan untuk input sama dengan 2. Di sini input sama dengan 2. Ternyata dengan input sama dengan 2, Y yang dihasilkan sama dengan 8. Jadi berapa average produknya? Average produknya 8 dibagi dengan 2. Oh, maaf, tadi saya salah ya, Dik ya. Jadi AP ini hanya Y dibagi 1, bukan dilihat dari deltanya. Kalau melihat menggunakan pembagi deltanya itu untuk menghitung MP. Saya salah menerangkan tadi. Jadi AP itu adalah hanya Y dibagi dengan X, sama dengan 4. Kemudian kalau MP itu perubahan Y dibagi dengan perubahan X-nya. Berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Lalu untuk input sama dengan 3 di sini itu berarti menurut data menghasilkan Y-nya sama dengan 12. AP-nya berapa? AP-nya berarti 12 dibagi dengan 3. Bagaimana MP-nya, marginal product-nya? 12 dikurangi 8, 4. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti MP-nya sama dengan 4. Dan begitu seterusnya sampai dengan input sama dengan 8. Oke, kalau kita perhatikan di sini, MP itu marginal product, itu mula-mula kan naik ya, dari 3 ke 5. Terus kemudian dia berangsur-angsur turun, seiring dengan pertambahan penggunaan input. Ya kan? Ini kan turun dari puncaknya ada di 5 ini, kemudian turun 4, 3, 2, 1, bahkan negatif. Nah, kalau kita buat diagram, ini dibikin titik-titik, kemudian titik-titik itu kita hubungkan, akan menjadi diagram seperti ini. Ini total produknya, TP itu total produknya, kemudian ini adalah average produknya, dan ini untuk marginal produknya. Jadi marginal produk tadi itu maksimum ada di input sama dengan 2. Lalu kemudian penambahan input justru akan menurunkan marginal produk. Ini produksi dengan 1 input. Oke, ini rumus-rumusnya ya. TP adalah total produk, MP untuk marginal produk, AP adalah average product, dan AP itu menunjukkan
slope garis yang menghubungkan titik 0 dengan titik pada fungsi produksi. Oke, kalau kita smooth, titik-titiknya tadi akan menjadi kurva produksi seperti ini. Kurva produksi ini akan terus digunakan ya, jadi harus adik-adik ingat. Seperti ini. Kemudian ini titik AP maksimum. Dan titik MP-nya itu melewati garis X sama dengan 0, karena ada yang MP itu menjadi negatif. Kalau inputnya ditambah lagi. Apa artinya dari gambar ini? Maknanya. Oke, kalau kita lihat dari elastisitas produksinya, jadi sebenarnya pada daerah 1, ya, pada daerah sini, daerah 1 ini, itu menunjukkan daerah yang irasional. Kenapa disebut irasional? Karena sebenarnya penambahan input itu lebih menguntungkan untuk berproduksi. Kenapa bisa irasional? Karena sebenarnya penambahan input itu belum tentu menghasilkan produksi yang optimum. Sementara nanti di daerah 2, itu merupakan daerah yang rasional. Karena adanya penambahan input, kemudian ada efisiensi input, itu produksi akan mencapai daerah yang optimum. Sehingga disebut sebagai daerah rasional. Kita lihat ya, jadi di daerah 2, di sini, ini kan TP-nya itu maksimum. Jadi penambahan input, kemudian akan meningkatkan efisiensi, sehingga produksi yang dihasilkan akan mencapai maksimum. Lalu setelah TP maksimum ini, daerah 3 di sini, itu disebut sebagai daerah irasional lagi. Karena apa? Karena penambahan input itu justru menurunkan jumlah produksi. Jadi yang rasional adalah daerah 2. Nah, pada daerah 1, elastisitas produksinya bersifat elastis. Kemudian pada daerah 2, elastisitas produksinya inelastis. Nah, hukum ini disebut sebagai the law of diminishing return. Bahwa awalnya kurva total produksi itu mula-mula naik dengan lambat, lalu kemudian naik dengan cepat, sampai kemudian mencapai titik puncaknya. Tapi kenaikan TP itu kemudian melambat setelah MP mencapai titik maksimum. Di mana pada saat MP itu mencapai titik maksimum atau MP maksimum itu terjadi inflection point atau titik balik. Oke, ini rumus-rumus ini akan kita gunakan untuk mencari titik optimum produksi. Oke, ini MP, atau bisa juga kita mencari MP dari turunan pertama dari fungsi produksi. Masih ingat ya teori diferensiasi SMA? Atau sudah lupa? Nah, kemudian untuk syarat MP maksimum itu adalah turunan pertama dari MP itu harus sama dengan 0. Atau turunan pertama dari MP itu sebenarnya merupakan turunan kedua dari fungsi produksi. Sehingga pada saat MP sama dengan 0, total produksi akan maksimum. Di mana pada total produksi maksimum itu turunan pertama dari fungsi produksi akan sama dengan 0.
Nah, ada lagi teori yang lain. Pada saat AP maksimum, di mana AP maksimum itu sama dengan MP, maka itulah titik perpotongan MP dan AP. Ini contohnya ini ya. Pada saat AP maksimum, itu merupakan titik perpotongan dengan MP. Kan setelah AP maksimum ini kan tidak ada perpotongan lagi dengan MP. Oke, kita belajar teori produksi sampai di sini dulu. Ada assignment yang ada di Smada, silakan adik-adik kerjakan. Supaya tidak lupa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.